Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan atau BI rate pada level 6%. Ini menjadi kali kelima Bank Sentral menahan level suku bunga acuan. Selain menahan suku bunga acuan di 6%, BI juga menahan suku bunga deposit facility di posisi 5,25% dan suku bunga lending facility 6,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan, keputusan menahan suku bunga ini seiring dengan fokus kebijakan moneter yang pro stabilitas dan memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1. Peri juga menegaskan bahwa kebijakan makroprudensial pro-growth untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial akan longgar untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan pada dunia usaha dan rumah tangga. Presiden Joko Widodo memberikan tugas khusus kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR BPN yang baru dilantik, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tugas pertama berkaitan dengan penuntasan sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik. Program tersebut sudah berjalan sejak beberapa waktu terakhir. Tugas kedua yang berkaitan dengan Perpres nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon. Dan tugas ketiga yaitu program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL 120 juta sertifikat tanah hingga akhir tahun ini. AHY menyatakan keinginannya untuk menuntaskan permainan dan ketumpangtindihan dari mafia tanah dalam 8 bulan ini. AHY menambahkan, bila Kementerian ATR BPN yang dipimpinnya bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya tata ruang dan pertanahan untuk investasi maupun pembangunan infrastruktur. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi belak-belakan mengenai penyebab harga beras masih terlampau tinggi. Arief menjelaskan salah satu penyebabnya adalah produksi yang terhambat akibat cuaca dan berdampak pada produksi gabah kering panen. Menurut Arief, harga beras masih ada di kisaran 14 hingga Rp15.000 per kilogram karena pemerintah melakukan importasi terukur 3,5 juta ton. Sementara itu, data panel harga Badan Pangan Nasional mencatatkan harga beras premium naik Rp50, menyentuh Rp16.210 per kilogram. Sementara harga beras medium naik 0,14% menjadi Rp14.140 per kilogram. Tak hanya soal produksi padi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyebutkan, logistik menjadi hambatan utama pasokan beras Perumbulok terbatas di pasar retail modern di sejumlah wilayah. Kendati demikian, Tiko memastikan beberapa hari ke depan persoalan tersebut dapat diatasi. Tiko mengatakan penyaluran beras saat ini berfokus pada pasar-pasar tradisional beras. Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM untuk impor mobil listrik utuh Completely Built atau CBU dan terurai lengkap Completely Knocked Down atau CKD yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 9 tahun 2024, insentif perpajakan untuk CBU dan CKD yang diberikan 100% atau gratis dan ditanggung pemerintah. Adapun PPNBM yang ditanggung pemerintah diberikan untuk masa pajak Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Meski begitu, insentif ini tidak diberikan kepada seluruh impor mobil listrik CBU dan CKD. Insentif tersebut hanya diberikan kepada mobil listrik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi BKPM. Persyaratan tersebut diantaranya komitmen produsen mobil untuk berinvestasi membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Tak hanya itu, kendaraan listrik CKD yang mendapatkan insentif juga harus memiliki rencana untuk diproduksi di dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN paling rendah 20% dan paling tinggi kurang dari 40%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Erlangga menyebutkan Indonesia menjadi negara pertama di kawasan ASEAN dan negara ketiga di Asia setelah Jepang dan Korea yang terdaftar sebagai anggota OECD. Menurut Erlangga, sejumlah negara juga telah mengatakan siap untuk mendukung Indonesia menjadi bagian dari OECD, yakni Australia dan Jepang.
Setelah diterima jadi anggota, Jokowi memerintahkan untuk membuat peta jalan atau roadmap program Indonesia dalam keanggotaan OECD. Erlangga menilai Indonesia sudah punya beberapa modal untuk menjadi anggota OECD, mulai dari rekam jejak pemulihan ekonomi setelah COVID-19 hingga berbagai komitmen pemerintah terkait ekonomi hijau.